Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illah ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ala arwahi summa ala hadrati muallif hadhil kitab Al-Allamah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Nafa'ana Allah bilumihi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa arwahi jami'a baina wa ummatina wa masyayikhina wa masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kitab Risalah Ahlis Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Faslun fi bayani khittatis salafis salihi wa bayanil muradi bis sawadil a'zami fi hadzal hini wa bayani ahammiyatil i'timadi bi ahadil madzahibil arba'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Halaman 14 ya. Utawi iki iku fasal. Fi bayani khittatis salafis sholihi. Nerangake ing dalem nerangake garise ulama salaf as-sholihi kang saleh. Jadi garis itu maksudnya terah aslinya itu bagaimana ulama salafus soleh itu. Garis awal itu. Garis sucinya itu bagaimana. Wa bayanil muradi bisawadil a'zami. Lan nerangake bayanil muradi lan nerangake kang den karepake bayanil murad bisawadil a'zami kelawan sawadil a'zam. Jadi ada istilah sawadil a'zam itu apa? Sawadil a'zam. Sawadil a'zam. Golongan yang besar. Kelompok mayoritas lah ini. Fi hadzal hini ing dalem iki mongso waktu itu di zaman Yai Hasyim ini apa itu? Wa bayani ahammiyatil i'timadi, atau ada yang baca ahimmiyatil i'timadi. Lan nerangake bangsa pentingi gondelan. Lan nerangake bangsa pentingi gondelan. Bi ahadil madzahibil arba'ati kelawan salah sijine pira-pira madhab kang papat. Jadi pada pasal ini menerangkan tentang khitohnya salafus soleh itu. Terus yang dimaksud sawadul a'zam masa kini itu siapa? Di masanya Mbah Hasyim ini ya. Dan menerangkan tentang pentingnya berpegang pada salah satu madhab. Jadi para ulama itu bermadhab itu tidak asal-asalan gitu loh. Ada pentingnya, ada semacam ya hampir wajib ya, kalau di kita itu wajib bermadhab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala
Idza fahimta ma dzukira alimta annal haqqo. Idza fahimta nalikane sampun paham sapa sira, nek awakmu wis paham ma ing barang dzukira kang wis den tutur apa ma, kalau kalian paham apa yang telah dijelaskan kemarin-kemarin mulai tentang bid'ah, salafus soleh itu siapa? Salafus soleh itu bukan salafi itu ya. Kalau salafi itu bukan salafus soleh itu. Yang dimaksud ulama salaf itu dalam ulama yang hidup pada zaman 300 Hijriah. Setelah 300 Hijriah itu sudah ulama khalaf. Alim tamoko weruh sapa sira. Anal haqqo sak temeni kang hak. Annal haqqo sak temeni kang hak ma'as salafiyina sertane pira-pira ulama kang bangsa salaf alladzina kanu kang ana sapa salafiyin alladzina kanu kang ana sapa salafiyun ala khittatis salafis sholih ing atase garise ulama salafus soleh. Bahwa yang benar bersama ulama salaf adalah yang mengikuti garisnya, khittahnya, garis suci tadi itu yang dipegang oleh ulama salafus soleh. Kemudian kalau ada orang-orang ngaku mereka salafi, bukan. Mereka itu ya Wahabi itu. Berani saya nggak mengatakan begitu. Ya Wahabi itu. Karena pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Ngaku salafi, bukan. Kalau mengaku salafi itu harus kriterianya sama dengan ini. Ikut madhab begitu. Fa innahum moko sak temene salafiyin as-sawadul a'zami iku sing dimaksud sawadul a'zam, golongan kang agung tadi itu, kelompok mayoritas. Wahum utawi salafiyun, rujukannya ya, salafiyun itu al-muwafiquna iku pira-pira ulama kang padha nyocoki. Jadi ulama salaf ini, ulama salaf adalah ulama yang bersepakat, ulama al-haramaini, ing ulama haramain, Makkah wal Madinah. Asyarifaini kang mulya karuni, Makkah Madinah ya. Kalau ada kata al-haramain itu Makkah Madinah. Wa ulama al-azhari lan ulama al-azhar Kairo. Al-Azhar memang ya, jadi rujukan beberapa ulama dulu ya. Ulama Al-Azhar itu. Jadi rujukan beberapa ulama. Al-Azhar Asy-Syarifi kang mulya. Alladzina wong akeh hum utawi alladzina qudwatu rahti ahlil haqqi itu mudhof ilaih itu. Mudhof ilaih. Qudwatu itu panutan, bukan parutan ya. Panutan. Rohti itu golongan. Jadi qudwatu rohti ahlil haqqi iku panutane golongane ahlul haq. Jadi ulama haramain, ulama al-azhar itu memang ulama panutan. Artinya apa? Ulama haramain, ulama al-azhar itu adalah mereka ini masih berpegang teguh terhadap apa yang disepakati oleh ulama salafus soleh. Wa fihim ulama'u wa fihim lan iku tetep ing dalam salafiyun wa fihim
lan iku tetep ing dalem salafiyin tadi itu ulama utawi ulama la yumkinu kang ora mungkin, kang ora kongang ya. Kang ora kongang istiqsa'u jami'ihim apa niti jamaahe ulama. Kang ora kongang istiqsa'u jami'ihim niti jamaahe ulama ma'anti syarihim sertane gumelare ulama menyebarnya ulama fil aqtari ing dalam pira-pira daerah. Aktor itu daerah ya. Bukan aktor, aktris, artis itu. Wal afaki lan pira-pira pejajahan. Pejajahan itu maksudnya ya daerah sama ya. Artinya kalau aktor kan daerah, kalau afak itu daerah pengembaraan gitu maksudnya. Kama la yumkinu kaya oleh ora kongan apa ihsa'u nujumis samai ngitung pira-pira bintange langit. Intinya begini, para ulama ini Sawadul A'zam itu yang mengikuti ulama salafus soleh itu sangat banyak yang berpencar atau tersebar di beberapa daerah. Bahkan panutan ulama zaman dahulu, kalau di kitab ini panutan para ulama itu kalau tidak Al-Azhar ya Haromain gitu maksudnya. Tapi Haromain zaman dulu ya. Jadi kalau Al-Azhar sendiri itu berdirinya itu kisaran 900 Masehi. Artinya para ulama Al-Azhar ini kalau tidak salah Abdul Malik Al-Juwaini kalau tidak salah rektor pertama itu gurunya Imam Ghazali. Nah, ulama-ulama ini masih berkiblat itu apa ya? Masih memakai referensinya para ulama salaf. Ulama salaf itu ya semacam Imam Syafi'i, Imam Hambali, termasuk Sufyan As-Tsauri tadi itu. Itu termasuk ulama salafus soleh yang hidupnya itu dalam waktu rentan sebelum 300 Hijriah. Saking menyebarnya itu ke daerah-daerah dan ke daerah-daerah yang bersebarnya para ulama itu saking banyaknya tidak sampai diibaratkan bagaikan bintang di langit. Nah, kalau mereka itu banyak logikanya maka disebut Sawadul A'zam, kelompok mayoritas. Ada tulisannya. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini membangun logika dulu ya, bahwa kalau ulama mayoritas itu mengikuti atau mengikuti fatwa dan pendapat ulama salafus soleh. Wa qad qala lan teman-teman ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin. Innallaha satamani Allah la yajma'u la ngumpulake sapa Allah ummati ing umat ingsun, kata Nabi ya, ala dhalalatin ing ngatasi kesasar. Wa yadullahi utawi kekuasaane Allah alal jamaati iku ing ngatasi jamaah. Artinya apa?
Kalau kelompok mayoritas, yang dimaksud mayoritas tadi itu ya bukan skup kecil, maksudnya skup kecil. Oh, ada pemilihan sama ada 5 rayon, yang 3 pilih si A, yang 2 pilih si B. Kemudian berarti yang terpilih ini berarti golongan saudara atau bukan itu terlalu kecil, bukan itu. Maksudnya itu ulama-ulama di dunia ini loh. Nah, ulama-ulama di dunia ini mayoritas mengikuti para ulama salafus soleh. Karena mereka itu mayoritas, maka disandarkan pada Nabi, Allah itu tidak akan mengumpulkan umat atau menjadikan mayoritas suatu umat terhadap kesesatan. Man syadda, man utawi sapane wong. Syadda, kang nyeretel sapa man, apa nyeretel itu mencar ya, Madhuran itu mencar. Mencar itu pisah dari jamaah gitu. Jadi ini jamaah sudah ngikuti ulama salafus soleh. Kok ada yang mencar dari situ gitu. Tidak mengikuti ulama salafus soleh, saddah moko mencar atau mencar sapa man ilan nari maring neraka. Rawahu Tirmidzi. Zada moko nambahi sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Fa iza waqa'al moko nalikane tumiba al ikhtilafu sapa apa ikhtilaf perbedaan fa alaika moko ing atase sira bisawadil a'dhami kelawan fa alaika moko iku tetep ing atase sira bisawadil a'dhami utawi kelawan sawadul a'dham mal haqqi sertani bener wa ahlihi lan ahline hak. Jadi kalau ada sebuah perbedaan maka dikembalikan kepada sawadul a'dham. Sawadul a'dham itu siapa yang tadi itu? Ulama salafus soleh. Ulama salafus soleh itu karena mereka yang tersambung dengan Rasulullah. Murid-muridnya itu sampai ke kita. Wa fil Jami' Shaghir lan ing dalam kitab Jami' Shaghir. Innallaha sa'tamani Allah qad ajara iku teman-teman nyelametake sapa Allah umati ing umat ingsun atajmaah saking yen to kumpul sapa umat ala dhalalatin ing atase kesesatan. Jadi Allah itu kalau ada ulama ulama mayoritas itu dijaminlah intinya. Dijamin tidak akan membawa terhadap kesesatan. Bukan mayoritas yang sering keliling di Monas itu ya atau yang di Bundaran HI itu bukan. Itu umat 212 kalau itu. Tidak. Bukan itu. Mayoritas itu maksudnya mayoritas ulama yang berpegang teguh pada ulama salafus soleh. Ini ya. Lagi wa aktsaruhum utawi luweh akeh ulama ahlul madzahibil arba'ati iku ahli pira-pira madhab kang papat. Mayoritas para ulama itu berpegang pada salah satu madzhabul arba. Pada madhab. Intinya begini. Yang terkenal kan cuma madhab 4. Kalau kita membaca buku ada madhab 12. Kan ada begitu kan. Intinya banyaklah madhab itu. Cuman yang terkenal cuma 4. Jadi begini. Ada terusannya ini. Fakanal imamu. Mokono sapa imam Al-Bukhari. Imam Bukhari Syafi'iyan. Iku madhab Syafi'i. Imam Bukhari saja. Yang keabsahan hadis itu yang paling tertinggi kesahihannya adalah Imam Bukhari. Itu saja madhabnya Imam Syafi'i. Lalu kenapa ada orang itu tidak usah bermadhab kembali ke hadis? Hadisnya Imam Bukhari yang nyatet. Ada orang gak usah bermadhab, kita itu harus kembali Quran dan hadis. Hadisnya Imam Bukhari. Yang Bukharinya madhabnya Imam Syafi'i. Apa lebih pintar teko Imam Bukhari? Nah, kan begitu. Sehingga tidak mau bermadhab. Ini di kitab ini yang paling ditekankan adalah orang yang tidak mau bermadhab. Kalau seperti Syiah gampang, orang banyak
kok dengar namanya itu orang sudah tidak suka gitu. Kuping Qudsiah. Tapi kalau gerakan anti madhab ini kan halus. Ya kata saya itu. Ceramahnya bucin, nyari jemaah kan? Harus setelah itu dalam event-event tertentu langsung ngasih fatwa. Apa tekan ngalap sapa Imam Bukhari? Ngalap ilmu maksudnya ya. Anil Humaidi, saking Imam Humaidi. Ini gurunya Imam Bukhari ini maksudnya. Wa Za'farani, lan Imam Za'farani wal Karobisi, lan Imam Karobisi. Wa kadzalika lan iku koyok mengkono Imam Bukhari Ibnu Khuzaimah wan Nasa'i, utawi Imam Ibnu Khuzaimah lan Nasa'i, Imam Nasa'i. Keduanya ini sama-sama apa? Sama-sama ulama ahli hadis. Yang masuk di sini ya, yang masuk di Imam 9 itu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i ya ini, Nasa'i ini, Imam Ibnu Majah, Imam Malik yang ngarang Muwatta itu, Imam Ad-Darimi dan Musnad Imam Ahmad. Itu bagi Ahlussunnah wal Jamaah atau NU ya, yang dibuat pegangan dari hadisnya. Wa kanal imam lah, ulama-ulama hadis ini ikut madhabnya Imam Syafi'i gitu lah. Masa ada orang kembali ke Quran dan hadis tapi tidak mau bermadhab, kan lucu. Wa kana lan ono sapa al Imamul Junaid, Imam Junaid, pernah dengar ya tokoh sufi Imam Junaidi Al-Baghdadi itu ya. Saurian iku madhabe Sufyan As-Sauri. Madhab Sufyan As-Sauri itu abad kedua ya. Abad kedua itu berarti sekitar 200 Hijriah. 200 Hijriah. Artinya apa? Sufyan As-Sauri ini masuk jajaran ulama salaf. Kan batas ulama salaf itu 300 Hijriah. Abad kedua Hijriah. Nah, cuman mazhab Sufyan As-Sauri ini tidak berkembang karena bertentangan dengan pemerintah waktu itu. Bertentangan dengan Khalifah Muhammad bin Mansur Al-Mahdi. Bani Abbasiyah ini. Lah, sedangkan Sufyan As-Sauri ini dia lebih ke Umayyahan lah. Jadi dari peristiwa tahkim itu dia lebih memihak lebih memihak yang Umayyah. Memang kalau kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak ekstrim terhadap salah satu golongan. Cuman ada yang tidak begitu pro dengan pemerintah ini, pemerintah itu. Itu sekilas tentang Sufyan As-Sauri. Tidak berkembang karena bertentangan dengan pemerintah waktu itu. Dan Sufyan As-Sauri ini terkenal adalah ulama mujtahid yang ini usianya tidak begitu panjang, makanya mazhabnya ini tidak tersebar luas gitu, tidak sebagaimana Syafi'i, Maliki begitu. Wa Shibli lan Imam Shibli Malikiyan, iku imam mazhab Maliki. Jadi ini atofnya ke isimnya kana itu ya, makanya khobarnya ini menjadi khobar nasab semua. Wal Muhasibi lan Imam Muhasib Syafi'iyan iku mazhab Syafi'i. Wal Jariri lan Imam Jarir Hanafiyan iku Imam Hanafi. Wal Jilani, Syabdul Qadir Jilani Hambalian iku mazhab Hambali. Jadi Imam Abdul Qadir Jilani itu salah satu tokoh yang mengikuti dua mazhab. Dulunya Imam Syafi'i. Cuman dapat mimpi apa gitu katanya. Ceritanya begitu. Dapat mimpi, kemudian bukan pindah, langsung pakai dua. Tapi tidak terjadi talfik. Ngerti talfik ya? Nanti ada. Wasyadili ulan Imam Asyadili, itu siapa? Abu Ali Hasan Asyadili, Malikiyan iku Imam mazhab Maliki.
intinya begini, itu salah satu contoh yang disebutkan oleh Yahya Hasyim Asy'ari. Fattaqayyudu. Jadi itu menjadi penguat bahwa ya ulama-ulama zaman dahulu itu semuanya bermadhab. Kalau sekarang itu ada orang tidak mau bermadhab, ada orang kembali Quran dan hadis, ngapain bermadhab? Imam Mujtahid itu juga punya dosa. Katanya kan begitu di pelajaran awal itu, di halaman pertama itu. Nah, makanya oleh Yahya Hasyim Asy'ari itu disebutkan kemarin itu kan bahwa masyarakat Jawa itu aslinya adalah bermadhab Syafi'i. Tapi ketika tahun 1330 Hijriah datanglah pemikiran dari luar yang kita kenal dengan pemikiran transnasional itu. Ada yang mengikuti pemikiran Muhammad Abduh, ada pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab yang kita kenal dengan Wahabi itu. Ada Ibnul Qayyim, ada Ibnu Taimiyah. Itu yang harus dihindari kata. Kenapa? Karena mereka semua itu adalah orang-orang yang anti dengan madhab. Lah intinya apa? Fattaqayyudu, moko utawi gondelan. Gondelan itu berpegang teguh bimadhabin muayyanin kelawan madhab kang den tentoake ajma'u iku luwih bisa ngumpulake lil haqiqati kelawan kebenaran. Artinya bermadhab itu lebih mendekatkan kita terhadap kebenaran kalau kita bermadhab. Ini bahasanya ulama zaman dulu ya, jadi sopan ya. Artinya sopan itu lebih mengarah gitu loh. Jadi tidak seperti ini, tidak seperti aktivis zaman sekarang. Kalau kita ikut ini lebih benar, tidak. Kalau bahasanya ulama zaman dulu itu, kalau ikut ulama-ulama ini lebih mengarah terhadap kebenaran gitu loh. Karena mereka paham kebenaran absolut itu hanya milik Allah. Wa aqrabu litabassuri, lan luwih parek litabassuri maring pengertian. Wa ad'a lan luwih narik litahqiqi maring nyatakake. Wa azhalu lan luwih gampang tanawulan apane merkolei. Ya, memang kita akui ya sebenarnya kalau kita bermadhab itu lebih gampang dalam menjalankan syariat agama. Coba tidak ada ulama madhab. Semisal kita kembali Quran dan hadis semisal ini ya. Padahal tidak mungkin. Maksudnya tidak mungkin begini. Hadisnya saja. Mereka itu hadisnya sahih yang dari Imam Bukhari saja. Imam Bukharinya itu madhabnya madhab Syafi'i. Imam Nasa'inya madhab Syafi'i. Artinya apa? Ulama-ulama hadis ini banyak yang semuanya bermadhab. Sebenarnya tidak mungkin kalau kembali Quran ke hadis ya. Hadisnya suruh cari sendiri, jangan ikut ini gitu maksudnya. Jadi memang pada poin ini kitab ini sangat menekankan bagi pembacanya, bagi kita maksudnya agar berpegang teguh pada madhab yang kita ikuti. Wa ala hadza lan ing atase iki darajah ngelakokake sapa al aslafus sholihun, pira-pira ulama salaf kang saleh, wasyuyukhul madun lan pira-pira guru kang wis padha dingin itu maksudnya wis padha zaman keliwat ngono. Maksudnya walahada itu berdasarkan ini gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan penjelasan Sawadul A'dzam, berdasarkan hadis tentang mayoritas itu,
berdasarkan para imam hadis saja atau imam Nasa'i yang imam qiraatus sab'ah saja. Kalau kita ngaji itu tidak lepas ya dari qiraatus sab'ah ya. Imam Asim, Imam Hafaz. Kalau rata-rata yang banyak itu ya dua itu, Imam Asim, Imam Hafaz itu. Tidak lepas dari situ. Mereka semua itu bermadhab. Lalu kalau mau kembali Quran dan hadis mau kembali kemana? Itu. Semuanya bermadhab. Tidak bisa itu. Nah, atas dasar itu maka ulama salafus soleh, para guru-guru kita yang sudah mendahului kita itu semuanya bermadhab. Nek ono wong mengarahkan untuk tidak madhab, ya kalau saran saya jangan diikuti. Ridwanullahi ta'ala alaihim utawi keridhaan Allah muga-muga tetap ingatasi para ulama soleh, para syuyukhul madun alai ajmain. Ya. Fanahnu moko utawi kita. Kita itu ingsun ya, mu'alif maksudnya ya Hasim itu ya. Nakhudduh iku gegerei. Apa ya gegerei itu nyuruh ya, setengah nyuruh setengah memotivasi gitu. Ikhwanana ing sedulur kita. Sapa sing dimaksud ikhwanana itu awamal muslimina, tegese pira-pira umumi wong muslim. Pira-pira wong muslim. Apa motivasinya? Apa anjurannya? Bukan cuma anjuran ya, apa? Seruan. Nah, kalau sekarang ya, seruan. Yai Hasim itu menyerukan kepada kita. Ya kita ini, kita kan termasuk awamul muslim ya. Awamal. Ini badalnya ikhwanana, awamal muslimin. Ke kita, agar apa? Ayat taku ingin takwa sapa ikhwanana. Allah ing Allah haqqa tuqatihi kelawan sak temene takwa maring Allah. Atau kelawan sak nyatane takwa maring Allah. Wala yamutu lan yento ora mati sapa ikhwanana, jangan sampai meninggal illa angin. Ini bukan Quran ya, meskipun mirip ya. Kalau di Quran kan apa? Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau Qur'annya kan begitu. Ya ini bukan Quran ini. Illa angin wa hum utawi ikhwanana muslimuna iku pira-pira wong kang muslim. Artinya agar kita itu tidak keluar dari muslim. Yang dimaksud muslim itu ya ini yang mengikuti ulama salafus saleh ini, bermadhab ini. Itu satu. Jadi seruan agar bertakwa. Yang kedua, wa ayyuslihu lan ing yen to bagusake sapa ikhwanana zatal baini ing wong kang duweni persulayan minhum saking ikhwanana. Jadi kita poin kedua dianjurkan juga untuk ayuslihu, mendamaikan dua orang yang sedang berseteru, bukan malah mengadu domba. Kalau kita ada orang berseteru didamaikan, itu seruan yang kedua. Jangan malah diadu domba, keliru itu. Wa ayyasilu lan yento nyambung sapa ikhwanana al arhama ing bira-bira sanak keluarga, family, silaturahmi itu. Wa yuhsinu lan yento bagusi sapa ikhwanana berbuat baik terhadap siapa? Ilal jironi maring bira-bira tangga. Wal aqaribi lan bira-bira kerabat, wal ikhwani lan pira-pira kanca. Jadi berbuat baik. Makanya di hadis itu al muslimu akhul muslimi. Atau di hadis lain
al muslimu alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Sesama muslim tidak boleh mengganggu apa? Damuhu, fisik. Tidak boleh mukul, tidak boleh adu fisik, tidak boleh. Iku penafsiran damuhu begitu. Atau haramun wa maluhu, tidak boleh mencuri harta sesama muslim. Kalau orang Kristen tidak apa, tetap tidak boleh, sama saja. Semenjak ada apa namanya? Apa yang saya share kemarin itu? Piagam Madinah, hak semua umat itu sama. Yang isinya hadza kitabum min Muhammad, yang begitu itulah. Innalladzina amanu, panjang gitu ya. Artinya semua orang itu banyak poin di situ. Kalau saya tangkap itu intinya baik muslim, baik Yahudi, baik Nasrani, agama apapun di situ, yang penting waman lahiqa bihim, yang satu visi untuk memajukan negara, maka ummatan wahidah. Mereka itu satu umat, satu bangsa, ya. Satu bangsa. Jadi di poinnya itu banyak. Kalau yang dolim orang muslim, berarti yang muslim harus dihukum gitu loh. Yang non muslim tetap mendapatkan keadilan. Pokoknya intinya fala udwana illa 'alal dzalimin. Yang patut menjadi musuh bersama adalah yang zalim. Bukan yang berbeda agama, bukan yang berbeda ras, bukan yang berbeda suku, tapi yang zalim. Make gonteng tapi ngecoan tak boleh. Boleh juga. Make gonteng tapi menzalimi sesama manusia tetap tidak boleh. Jadi yang menjadi musuh bersama adalah yang zalim. Kemudian selain haramun damu wa maluhu wa irduhu. Wa irduhu ini adalah kehormatan. Tidak boleh. Lah itu wal ikhwan. Ikhwan itu bukan saudara ya, tapi teman. Ya, saudara enggak apa-apa. Saudara yang dianggap teman. Atau teman yang dianggap saudara. Intinya ikhwan. Jadi itu seruannya Yai Hasim di kitab ini. Wa ya'rifu lan yen to ngawruhi sapa ikhwanana haqqul akbari ing hai akbar, bukan akabir ini. Haqqul akabiri ing hake pira-pira wong kang lebih tua. Ini maksudnya akabir itu orang yang lebih tua ya. Artinya kita itu harus paham untuk menghormati orang yang lebih tua. Wa ayyarhamu lan yen to welas sapa ikhwanana ad-du'afa ing wong kang lemah atau yang lebih tidak punya dari kita semisal. Wal asagiri lan pira-pira wong kang lebih muda. Asagir itu bukan lebih kecil tapi lebih muda. Seperti di akhlakul banin itu, menghormati yang lebih tua, mengasihi yang lebih muda. Wa nanhahum lan nyegah sapa kita hum ing wanana. Lan nyegah sapa kita wa nanha itu ya. Jadi memang asalnya naha, madhur ya, naha. Terus fi'il mudhari' yanha gitu lah. Karena ini memakai dhamir mutakallim ma'al ghair apa? Mutakallim ma'al ghair au mu'azzam nafsa, maka pakai nanha. Anit tadaburi, saking ungkur-ungkuran. Jadi melarang. Wattabaghudi lan bendu-benduan. Intinya segala bentuk permusuhan itu tidak boleh. Wattaqatu'i lan pedot-pedotan. Ini makna itu loh. Musyarakah bainasnain itu loh. Tafa'ala. Jadi kalau darabah mukul, tadarabah saling mukul. La wattaqatu'i lan saling pedot. Artinya apa? Tidak boleh memutus hubungan.
sama teman. Wa tabaghudi lan bentu-bentuan, permusuhan tidak boleh. Wa tahasudi lan saling hasud. Hasud itu ini gampangnya begini. Kalau kalian punya teman, ya kan? Tetangga atau teman, kemudian dia punya nikmat, kemudian seumpama, Sufyan diangkat jabatannya menjadi sekdes, jadi carik semua. Nah, hati kalian itu sebagai teman seneng apa tidak suka, bisa diukur dari situ. Paham ya maksudnya ya? Hasud itu. Nggak usah ngilangin. Kalau sudah memakai serangan itu bukan hasud lagi, itu kejahatan kalau itu. Maksudnya memakai pola supaya Sufyan dipecat dari dari perangkat desa, itu bukan hasud lagi kalau itu. Sudah kejahatan kalau itu. Hasud itu kan termasuk ya? Hasud, riya, itu termasuk penyakit hati. Jadi kalau kalian itu melihat Alvin jadi ketua KOM, kalian seneng apa benci gitu tak wis. Tolak ukurnya. Kalau benci berarti ini ada hasud, punya penyakit hati. Kalau seneng berarti baik, kan gitu kan? Atau kalian punya saudara, kalian punya saudara semisal Andi sepopo, aceretan di tunangan, kalian benci apa cermat? Ya kan bisa tolak ukur situ. Kok hasud itu. Nah, tolak ukur hasud begitu ya. Saya tuh dulu itu sulit memformulasikan hasud ini gitu maksudnya. Tolak ukurnya apa kok penyakit hati ini? Maksudnya dengki kan istilahnya kan, dengki. Karena kalau sampai main fisik, dengki itu main fisik itu maksudnya memakai pola supaya ini bukan, kalau itu jahil ya. Dengki itu maksudnya agar nikmat yang diperoleh teman itu hancur. Nah, itu hasud namanya. Wa tahasudi, dan itu tidak boleh ya. Itu penyakit hati yang ya naudzubillah lah ya. Anggur lain kok. Wal iftiraq apa tadi? Wal iftiraqi lan pisah. Wal iftiraqi lan pisah. Pisah itu maksudnya perpecahan, pemecah belah. Tidak boleh. Kalian berpecah belah sendiri atau menjadi aktor pemecah belah, itu tetap tidak boleh. Wa talawwunu lan gawe werna fid dini ing dalem agama. Gawe werna ing dalem agama. Buat sekte. Wa nuhissuhum lan gegerei sapa ingsun itu maksudnya kita pakai bukan mutakalimal ghairnya ini ya. Kalau memakai mutakalimal ghair berarti kita. Tapi kalau memakai mu'adzam nafsahnya itu tetap ingsun untuk bahasa kesopanan begitu. Seperti di bahasa Indonesia itu begini, kalau bahasa Indonesia bedanya ya. Kalau kita itu orang banyak kan kita kan. Tapi kalau kita sendiri nih. Tapi untuk menjaga kesopanan maka tidak pakai saya, tapi pakai kami. Bukan pakai hamba, enggak ada rumusnya itu. Memakai kami kalau dalam Indonesia ya. Kami, nah itu ini pakai kesopanan. Wa nuhisum lang kekerei sapa ingsun hum ing ikhwan ayakunu ing yen ana sapa ikhwanan iku ikhwan. Ayakunu iku yen ana sapa ikhwanan iku dadi kanca. Wa alal khairi, jadi teman yang bagaimana? Wa alal khairi lan ing ngatasi kebagusan awanan iku wong kang pira-pira
wong kang nulungi. Jadi sebagaimana di ini ya, sebagaimana di apa namanya? Di Quran itu ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu yang menjadi landasan begini, teman-teman. Saya itu ingin mendeskripsikan seseorang yang minta bantuan jin atau para pendekar zaman dulu minta bantuan jin ketika berperang melawan penjajah lewat jimat, lewat keris, ya kan? Kalau di Ponorogo ada yang pakai keris, kalau kiai-kiai pakai surban. Itu diformulasikan karena ini. Jadi kita kenal ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya apa? Jin dan manusia ini adalah makhluk yang sama-sama punya tuntutan, mukallaf, sama-sama punya tuntutan agama. Maka ada yang jin Islam, ada yang jin non-muslim, kan begitu kan? Ada yang baik, persis sama manusia. Nah, kalau kita itu meminta bantuan ke sesama teman sama manusia boleh, iya kan? Kita kan biasa kan minta bantuan kepada sama teman itu. Boleh. Maka logisnya kita itu minta bantuan jin itu juga boleh. Sepanjang ta'awanu 'alal birri wat, sepanjang saling tolong menolong itu baik antara sesama manusia atau antara manusia dengan jin itu dalam hal kebaikan dan takwa. Paham enggak ini? Ya kalau minta nomor togel ya jangankan ke jin, ke sama manusia juga tidak boleh, ya kan? Sama, easy. Atau minta apa gitu kan tetap kalau tidak baik. Jadi nilainya itu bukan karena kita minta tolong ke jin atau ke siapa, tapi yang dinilai haram tidaknya itu kita minta tolongnya itu dalam hal apa? Hal baik kah ataupun hal buruk? Jangan ke jin. Orang zaman dulu sebelum ada mesin sakaan itu sering minta tolong ke sapi, iya kan? Nyaka. Jangankan ke jin. Zaman dulu sebelum ada sepeda motor dan mobil, orang sering minta tolong ke kuda, ke unta untuk membawakan. Artinya apa? Seluruh alam ini, alam yang ada ini, kita dipersilahkan untuk meminta tolong apapun, saling membantu dalam hal apapun, selama itu dalam kaidah alal birri wat taqwa. Kalau yang ada yang masih ragu dengan itu, tidak apa-apa. Jadi tidak perlu diskusi kalau gitu itu. Kalau jimat haram, wiritan ini haram, jin haram, ya tetap tidak apa-apa lah. Yang mengatakan haram biarkan mengatakan haram. Monteng-bentengan deh, lain itu. Ya tadi itu tak usah jin, tak usah manusia, tak usah kesurupan lah. Contoh deh, wis kaki minggu suara ngamukan, belum apa jadi. Jadi masalahnya bukan masalah masuk ada jinnya atau tidak, tapi masalahnya nilainya itu mau ngamukan itu baik apa enggak gitu maksudnya. Atau kan biasa kan teater kan kita kan ya mungkin itu jin yang sedang teater gitu aja. Yang sedang teater ya. Nah, jadi intinya ya bukan masalah kita minta tolong, bukan masalah, makanya di Islam itu selalu fatwanya itu objek ya. Maksudnya objektif gitu. Objektif itu tidak pernah menyebutkan merek. Halal yang haram saja Islam itu menyebutkan yang apa namanya? Yang najis itu haram. Tidak disebut merek kecuali kalbun wal khinzir itu ya. Yang najis itu haram, yang bertaring itu haram, yang apa lagi yang haram itu, menjijikkan itu haram, yang hidup di dua alam itu haram. Maksudnya apa? Di Quran itu tidak menyebut apa namanya? Tidak menyebut merek gitu ya. Kok sekarang anak-anak kalau cerita menyebut merek, itu tidak boleh itu. Yang disebut merek itu kecuali Fir'aun, Abu Lahab itu baru disebut merek gitu. Wayat tasimu lan ing yen to cecekelan sapa ikhwan bihablillahi kelawan talini Allah jami'an alais kabehane.
Kalau ini di Al-Qur'an ada. Wala yatafarraqu lan yento ora berpecah belah sapa ikhwan. Wa ayattabi'u. Jadi sepakat ya untuk tidak berpecah belah, sepakat untuk tetap sambung silaturahmi pertemanan, sepakat untuk tidak bermusuhan, sepakat untuk saling berbuat baik, saling tolong menolong selama itu dalam hal kebaikan. Kalau dalam hal keburukan tidak boleh, jadi ngaki. Salam pokoknya dengan anak ngater. Tidak boleh kalau dalam hal keburukan ya. Wa yattabi'u lan ing yen to manut sapa ikhwan alkitab ing Al-Qur'an wa sunnah lan hadis. Ada tulisannya di sini. Wa ma lan manut ing barang. Kana kang ono iku alaihi ngatasi ma ulamaul ummati opo sapa ulamae ummah. Kalau ada yang tanya kenapa kita harus mazhab, suruh baca ini aja. Imam Hasyim Asy'ari itu ringkas ya kalau berfatwa di kitab. Artinya apa? Kita itu harus mengikuti Quran, hadis dan ulama. Ulama yang di sini ini yang dimaksud ini. Kal imami Abil Hanifah, kayak Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini 80 Hijriah. 80 Hijriah itu kisaran 690-an lah Masehinya. Ini diurut ya. Nah ini yang saya maksud laf nasar murattab ini. Dalam balaghah itu laf nasar murattab. Jadi diurut sesuai dengan tahunnya. Setelah Abu Hanifah siapa itu? Wa Malik bin Anas. Malik bin Anas. Kalau tadi 80 Hijriah, sekarang Malik bin Anas ini Imam Maliki itu hidup di 90 Hijriah. Setelahnya kan berarti kan? Nah itu yang dimaksud laf nasar ini. Atau 711 Masehi. Setelah Malik bin Anas, wa Syafi'i lan Imam Syafi'i. Ini 150 Hijriah. Wa Ahmad bin Hambal dan Imam Ahmad bin Hambal. Ini 164 Hijriah. Ini urutannya ini namanya orang alim ya, cerdas ya. Jadi menyebutkan nama-nama apa? Imam, nama-nama imam madhab itu disesuaikan dengan tahunnya, urutannya itu. Jadi seumpama saya manggil itu begini. Siapa yang hadir di ngaji itu? Oh, ada Inul, ada Samsul, ada Sofyan. Nah, jadi diurut, oh lebih tua ini, lebih begitu loh. Jadi itu namanya laf nasar murattab begitu. Cara bicara laf nasar murattab. Kalau laf nasar mukhtalif itu diurut dari bawah, yang paling muda. Siapa yang hadir di ngaji? Oh, ada Robi, ada Gidin, ada Yunus, ada Alpin, ada Yunus, ada Akbar. Nah, diurut sampai. Nah, jadi itu namanya laf nasar mukhtalif. Itu di balaghah begitu. Atau laf nasar murattab itu seumpama saya ditanya begini. Siapa yang hadir ngaji? Ada Ainul, ada Samsul. Ada terus kemudian Sofyan, ada Yunus, kemudian ada Gidin, Robi, Alpin. Jadi diurut sesuai datangnya, bukan tua mudanya gitu. Jadi pokoknya adalah di balaghah itu, laf nasar itu. Nah, Yahya Hasyim itu mengurutkan para imam madhab itu sesuai lahirnya ini. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi diingat-ingat di dalam kitab ini Yahya Hasyim tegas bahwa ayat tabiul kitab, kita harus mengikuti Al-Qur'an, wa sunnah lan hadis, dan wa ma kana alaihi ulamaul ummah, seperti Imam Madzhabul Arba. Tiga ini harus diikuti. Fahum moko utawi ulamaul ummah alladzina yaiku wong akeh qading kada kang teman-teman sah opo al ijma'u ijma. Jadi
ulama umat itu orang yang ijma'nya itu memang sah untuk dijadikan landasan hukum. Alam tinai ing ngatasi nyegah, alam tina'il khuruji ing ngatasi nyegah metu an madzhabihim inga saking pira-pira madhabi ulamaul ummah. Jadi ini bahasanya kan ya, intinya begini. Kita ngambil kalam insaknya. Nah, ini kan kalam ini. Ini kan kalam kalam insa tapi bermakna nafi. Intinya yang dimaksud ulamaul ummah itu adalah ulama madhab yang tidak boleh kita tinggalkan. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kalau nafi ketemu nafi itu menjadi kalam khobar biasa. Sama dengan apa namanya? Kalau MTK itu min ketemu min menjadi plus. Gitu. Seperti begini loh. Kalau dalam bisunisa itu begini, maksudnya nafi ketemu nafi jadi plus itu apa ya? Sofyan tidak menikah kecuali dengan si A berarti. Nah, berarti kan ada tidak dengan kecuali. Kalau ini keduanya dihilangkan berarti Sofyan berarti akan menikah dengan ini gitu loh. Sama dengan ini. Imtina dengan hurufnya ini dihilangkan berarti ulama madhab ini adalah ulama yang wajib kita ikuti gitu loh. Yang sah ijma'nya yang harus kita ikuti pendapatnya. Wa ayyuridu lan ing yen to mingu sapa ikhwan amma saking barang uhdisa kang den anyarake apa ma minal jam'iyati saking jam'iyah al mukhalifati kang nulayani 5 maring barang alaihi ing atase ma al aslaf as-solihuna al aflas nulayani ini isimnya apa maf'ul bihnya mukhalafah ya ka al aslaf as-solihun al-aslafa ing bira-bira ulama salaf as-salihun kang bira-bira wong kang saleh. Jadi kita itu disuruh menghindar dari jam'iyah. Ini ya, minal jam'iyah amma uhditsa minal jam'iyati al-mukhalafati kan nulayani 5 alaihi ngatasi 5. Oh, al-aslafu ini ya. Jadi begini. 5 maring barang alaihi kang iku tetep ing ngatasi ma al-aslafu sholihuna utawi pira-pira ulama saleh. Ulama salafus saleh. Jadi mubtada ini al-aslafus saleh. Keliru tadi. Jadi al-mukhalafah itu sudah ada ta'alluqnya ke 5 ini. Ke 5 maring barang itu. Jadi kita itu disuruh menjauhi bahkan menghindari dari suatu kumpulan atau jam'iyah atau jamaah yang tidak sesuai dengan ajaran para ulama salaf meskipun mereka itu melabelkan dirinya sebagai salafi ya ngakunya salafi tapi tidak mengakui adanya madhab bukan salafi itu wahabi namanya. Faqad qala maka teman-teman ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tadi itu man utawi sapane wong syaddah kang misah sapa man syaddah maka mencar ya syaddah maka mencar sapa man ilan nari maring neraka wa yakunu lan ing yen ana sapa ikhwan. Ini bukan hadis. Jadi yang hadis man syaddah ilan nar. Nah, terus ini terusannya ayat taku itu loh. Anjuran seruannya ya Hasim itu loh. Seruan kitab wa ayakun lan yatono sapa ikhwan ma'al jamaati sertane jamaah allati kang ala tariqatil aslafis sholihin ing atase dalan pira-pira ulama salafus sholih. Jadi harus tetap. Kenapa? Karena Allah itu akan menjaga mayoritas, tidak akan
berada dalam kesesatan. Makanya orang itu kalau minoritas itu pasti habis itu. Buat gerakan di atas namakan A, dibubarkan oleh pemerintah, diganti B, orangnya macet, namanya ganti. Dibubarkan lagi, buat lagi, ditambah reuni A. Itu karena apa? Karena bukan mayoritas tadi itu, bukan jamaah ya. Faqad qala, maka teman-teman ngendika sapa Rasulullah SAW, wa ana amurukum bi khamsin. Amaroni Allahu bihin. Wa ana utawi ingsun amuru merintah sapa ingsun ing sira kabeh. Jadi Rasulullah akan memerintah kamu bi khamsin kelawan 5. Amaroni kang merintah ni ingsun sapa Allah bihinna kelawan khamsin. Ada perintah Nabi yang 5 perintah, ya, bukan wasiat ya. Kalau wasiat itu jaga 5 sebelum datangnya 5 itu bukan itu. Yang ini ada perintah 5. Apa saja? As-sam'u. Kalau dijadikan badal as-sam'i. Kalau membuang khobar as-sam'u. Siji iku ngrungokne, menyimak. Itu sam'u. Setelah menyimak, ini ya. Makanya di kita itu ada mababa, ada bikada, ada bikail. As-sam'u. Satu menyimak di mababa ini ya, menyimak. Wa ta'atu dan ta'at, ini follow up-nya mababa ya. Wal jihadu dan jihad, baru mengadakan gerakan. Jadi as-sam'u itu ima, wa ta'atu lan ta'at, wal jihadu lan jihad. Jihad itu bukan berperang itu ya, bukan. Tapi kalau di Nabi kan jihad yang paling besar itu melawan hawa nafsu. Karpah desana burung kita jihad hawa nafsu sama mama di daerah. Ya kan bisa kan? Tapi memang berat jihad hawa nafsu itu, serius. Berat. Apalagi kabut tunggal itu. Wal hijratu lan hijrah. Hijrah minadh dhulumati ilan nur. Hijrah itu bukan hijrah yang dipopulerkan Salafi Wahabi itu, bukan. Itu bukan hijrah. Ya hijrah lah namanya. Ya hijrah itu apa? Kalau di hadisku mangkana yaumuhu apa yang itu loh. Saya posting kemarin hadis itu. Pokoknya kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin, nah, mangkana yaumu khairun min amsi fawa robihun. Bukan robi ya, robihun. Kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Hijrah itu begitu. Wal jama'atul lan jamaah. Fa inaman moko sak temene wong faroko kang misah al jama'ata ing jamaah kida shibrin kelawan sekadar sakilan ya. Kalau keluar dari jamaah, maka jangan sampai keluar NU lah. Apalagi yang lebih serem itu kalau kalian sudah punya pemikiran ngapain bermadhab itu. Susah itu. Faqad khala'a, maka teman-teman nyopot sapa man ribqatal islami ing talini Islam an unugihi saking guluni Islam. Jadi seakan-akan ya kalau kita misah dari golongan ulama salaf ini ya, ulama salaf ini tidak moro-moro madhab, wah tidak usah bermadhab lah. Itu bahaya itu. Itu sama dengan membuka tali Islam. Seakan-akan seolah-olah begitu. Belum ini ya, belum putus talinya ini. Minuk kalen kita wege. Wa qala Umar bin Al-Khattab lan ngendika sapa Umar bin Khattab, alaikum natepono sapa sira bil jamaati kelawan jamaah. Wa iyyakum lan wedya sapa sira menghindarlah wal firqata ing perpecahan. Fa inna syaitana
maka sak temene setan malwahidi iku sertane wong siji. Jadi kalau kalian sendirian itu berpotensi digoda oleh setan. Sendirian. Iya. Beda antara sendirian dengan ada temannya beda. Kalau sendirian coba saja sendirian nanti setelah ini sendirian gitu. Coba. Wa huwa maka utawi setan mal isnaini setane wong loro abadu iku luwih adoh. Ini maksudnya mal isnain ini berdua Sofyan dengan Yunus misal. Itu setannya agak jauh menggoda. Tapi kalau Sofyan dengan siapa itu lebih dekat setannya. Waman arada utawi sapane wong arada kang ini bukan hadis ya. Ini perkataannya Sayyidina Umar. Waman utawi sapane wong arada kang ngarepake sapa man buhbud batal jannah ing enake urip swarga fal yalzam moko becik netepono sapa sira al jamaata ing jamaah. Kalau saya itu mengamati dari ulasan tadi itu intinya kita itu jangan sampai keluar dari jamaahnya ulama yang mengikuti ulama salafus saleh. Ulama salafus saleh itu yang bagaimana? Mereka adalah ulama yang semuanya berpegang teguh pada salah satu mazhab. Makanya tadi itu ada kata-kata bimadhabin muayyanin. Jadi kalau bermadhab itu kita memang harus mengikuti madhab salah satu, jangan sampai banyak. Itu talfik namanya. Talfik itu begini loh. Kita sholatnya ikut Imam Syafi'i ya. Jadi mulai dari takbir sampai salam. Tapi wudunya ikut Imam Maliki semisal. Itu tidak boleh begitu itu. Harus satu paket. Kalau sholat, ya kan? Sholat yang mewajibkan sholat apa saja? Aurat, ya kan? Menutup aurat, terus rukun sholat, wajib sholat, syarat sholat, mulai wudhu sampai najis itu semuanya sepaket Imam Syafi'i. Najisnya itu juga harus ikut kategori Imam Syafi'i. Air dua kula, air tohir, mutahhir itu semua ikut Imam Syafi'i karena sholatnya Imam Syafi'i yang berhubungan dengan itu. Baru puasanya kan nggak ada hubungan, itu tidak apa-apa. Puasanya kalian ikut Imam Maliki semisal, tidak masalah. Tapi sepaket juga yang membatalkan puasa itu apa, yang mewajibkan puasa itu apa, itu ikut Imam Maliki. Itu kalau begitu tidak apa-apa, sepaket gitu. Tapi kalau mencampur, kalian puasanya ikut cara puasanya itu ikut Imam Maliki. Wajib puasanya Maliki, batal puasanya Syafi'i, itu tidak boleh. Talfik itu namanya. Talfik itu logisnya begini loh. Talfik itu semisal ada salahnya dulu. Ini sholat kamu tidak sah ini semisal. Kok tidak sah? Semisal ya. Kalau wudhu di Imam Syafi'i itu kan cuma sebagian ini ya. Sebagian ini. Sebagian apa? Kepala wudhunya. Kalau Imam Malik itu harus semua. Wes, kalian wudhunya ikut Imam Syafi'i. Tapi sholatnya ikut Imam Maliki. Imam Maliki itu bismillah itu tidak termasuk ayat. Jadi tidak pakai bismillah. Jadi kalau ditanya, kalau ada pertanggungjawaban, ini sah enggak sholatnya? Menurut Imam Malik tidak sah. Bukan tidak sah Fatihahnya, tapi tidak sah wudhunya. Wudhunya cuma sebagian. Kalau menurut Imam Syafi'i, wudhunya sah, tapi sholatnya tidak ada bismillah. Gitu maksudnya. Talfik itu logisnya begitu. Makanya talfik itu tidak boleh, harus mengikuti bimadzahibi muayyanin, salah satu mazhab. Mungkin itu dalam pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.